Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian dari kitab Ihya Ulumuddin berkenaan dengan hakikat takut. Kemarin sudah kita sedikit singgung tentang makna daripada takut adalah sakitnya hati atau penderitaan hati terhadap sesuatu yang tidak disenangi pada masa yang akan datang. Ta'allumul qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Penderitaan hati terhadap terjadinya sesuatu yang tidak disenangi pada saat yang akan datang atau pada masa yang akan datang. Nah, tentunya bagi manusia takutnya itu tidak seperti takutnya makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain misalnya yang tidak berakal, ketika dia menjumpai sesuatu yang membahayakan, nah dia akan takut. Seperti mohon maaf nih, seperti kucing kalau lagi nyolong makanan. Nah, ketika kepergok orang yang punya atau si empunya, tentunya dia akan lari. Manusia takutnya tidak seperti itu. Yang namanya mukmin, orang beriman itu adalah objeknya sesuatu yang tak terlihat. Takutnya orang beriman itu objeknya tak terlihat. Surga tidak terlihat, siksa neraka tidak terlihat, siksa kubur tidak terlihat. Makanya hati harus kuat untuk menggambarkan bahaya-bahaya apabila kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sampaikan surah Al-A'raf ayat yang ke-97, 98 dan 99. Bunyinya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini pertanyaan akan tetapi maknanya adalah ancaman. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tertidur? Dilanjutkan lagi, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ketika sedang beraktivitas, tiba-tiba musibah datang, entah gempa bumi, entah longsor, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa memprediksi. Bahkan sekelas BMKG yang tugasnya itu menganalisa getaran-getaran bumi berpotensi untuk meminimalkan terjadinya korban gempa bumi, itu pun zonk. Kenapa? Karena yang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ayat yang ke-99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Berarti dalam setiap keadaan kita hendaknya benar-benar takut terhadap siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu caranya bagaimana? Hindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, titik. Kalau kita nerobos, melanggar aturan-aturan Allah, berpotensi untuk disiksa dan dihukum. Itu jelas sekali kita hafal ayatnya, surah surah apa namanya, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum, kemudian Allah menghancurkan mereka, yakni kaum Tsamud, kaumnya Nabi Sholih, yang didakwai oleh Nabi Sholih tidak mau, bahkan onta yang keluar dari batu sebagai mukjizat malah disembelih. Akhirnya apa? Fadamdama alaihim rabbuhum, Allah menghancurkan mereka dengan sebab apa? Bidzambihim, sebab dosa mereka. Tidak ada yang menghadirkan, mendatangkan siksa dan hukuman Allah kecuali adalah dosa yang diperbuat oleh
manusia itu sendiri. Maka bagi orang yang beriman ini harus diasah tentunya, diasah agar apa? Agar iman kita itu benar-benar bisa menggambarkan sesuatu yang tak terlihat oleh panca indera. Diriwayatkan, ini sederhana ilustrasinya itu. Kelihatannya sepele, akan tetapi itu menjadi satu kunci krusial. Diriwayatkan, ini sering disampaikan oleh jemaat tabligh ketika khuruj itu, ketika penaklukan atau penyebaran Islam di berbagai wilayah, khususnya kalau zaman dulu di Romawi. Nah, umat Islam itu kok nggak bisa mengalahkan musuhnya. Terus akhirnya si pemimpin ini dan umat Islam pasukannya mengevaluasi, berembuk, kenapa ini? Jangan-jangan ada strategi yang tidak kita laksanakan, atau jangan-jangan tidak kita menjalankan salah satu sunnah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dievaluasi itu benar, berangkatnya itu ternyata lupa tidak bersiwak. Sampai segitunya itu para ulama, para sahabat itu menang itu bukan sekonyong-konyong menang dengan perintah Allah, tapi pertolongan Allah itu kita undang dengan taat, menjalankan yang wajib, bahkan yang sunnah, dan itu yang akan mempercepat kemenangan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik sekecil apapun, lakukan, karena itu akan mengundang pertolongan Allah. Sebaliknya, apabila ada larangan, walaupun itu kelasnya tidak mendatangkan dosa besar, tapi hindari, karena itu berpotensi untuk mendatangkan siksa. Minimal, ini kata para ulama, kenapa orang itu bekerja kok gampang luput? Ternyata dianalisa adalah ketika bekerja orang itu tidak berwudu. Ingat-ingat, rezeki udah didapat tapi gampang lepas, itu gara-gara si pelaku tidak berwudu, tidak menjaga kesucian. Akhirnya apa? Mudah digoda oleh hawa nafsu, yang pada gilirannya ya lepaslah rezeki yang diharapkan. Itu nasihat dari para ulama. Kalau kita ingin bekerja, rezeki kita itu nggak gampang lepas, jagalah berwudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.